Maka yang kita bicarakan adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, dampak lingkungan itu sendiri yang seperti apa? Nah, di sini adalah yang disebut dampak yang akan kita kelola itu adalah dampak yang bersifat penting, ya. Jadi apakah semua pembangunan harus di AMDAL? Nah, ternyata itu ada beberapa persyaratan dengan ciri-ciri atau kriteria dampak yang ditimbulkannya. Nah, berdasarkan kriterianya, dampak penting ini ada 7, ya. Ini berdasarkan keputusan Kepala Bapeda nomor 56 tahun 94. Nah, jadi yang pertama bahwa kriteria dampak penting itu harus dilihat dari jumlah manusia yang terkena dampak. Apakah banyak atau sedikit, maka itu dianggap, kalau banyak berarti dianggap sebagai dampak. Luas wilayah atau persebaran dampaknya seluas apa. Itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah lamanya dampak berlangsung. Jadi pokoknya kalau dia semakin banyak, semakin luas wilayahnya yang terkena, lamanya juga dampaknya berlangsung, kemudian ada intensitas dampaknya seperti apa. Jadi intensitas itu kan berkaitan dengan sering tidaknya gitu ya. Intensitas dampak yang besarnya itu terjadi akan sering atau tidak selama dalam pembangunan atau nanti akan setelah dibangun. Kemudian banyak komponen yang terkena dampak. Kalau tadi luas wilayah yang terkena dampak, sekarang komponennya. Komponen itu bisa macam-macam, bisa dari beberapa aspek, dari kesehatan, dari keamanan, dari aspek biologi, dari kimia, budaya, dan sebagainya. Ya. Kemudian berikutnya adalah sifat kumulatif dampak. Sifat kumulatif dampak itu artinya apakah dampak itu akan terus menumpuk gitu ya. Nanti akan terus menumpuk atau semakin lama semakin banyak gitu. Karena dampak yang satu akan menimbulkan dampak yang lainnya lagi, seperti itu namanya sifat kumulatif dampaknya. Kemudian berbalik tidaknya dampak. Apakah dampak itu nanti akan kembali gitu ya. Maksudnya di sini apakah dampak itu nanti akan bisa dikembalikan atau tidak. Kalau ternyata tidak bisa dikembalikan ke asalnya, itu bisa diperbaiki, berarti itu adalah termasuk ke dalam kriteria dari dampak penting. Nah, ini adalah ya, seperti saya bilang bahwa AMDAL itu banyak undang-undangnya, banyak peraturan yang makanya semuanya selalu harus mengacu kepada peraturan. Ini peraturan nomor 27 tahun 99 tentang AMDAL bahwa usaha atau kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak penting itu adalah beberapa bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah ketika pembangunan itu mengubah bentuk lahan dan bentang alam. Jadi mengubah bentuk lahan itu artinya dari rona awal, jadi dari kondisi awal itu bisa berubah, benar-benar berubah gitu ya. Itu pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Kemudian ada eksploitasi sumber daya ketika membabat sesuatu, misalkan perumahan tadinya bekas hutan kan dibabat. Nah itu termasuk ada eksploitasi. Kemudian ada proses kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pertama pemborosan, kedua pencemaran, ketiga kerusakan lingkungan, dan keempat adalah kemerosotan sumber daya dan pemanfaatannya. Nah, ini adalah beberapa usaha yang kemungkinan menimbulkan dampak penting yang tadi ada 7 kriteria tadi. Selain itu di sini ada lagi proses dan kegiatan yang hasil akan mempengaruhi pelestarian konservasi sumber daya alam atau perlindungan cagar budaya. Misalkan ada kita membangun sesuatu di daerah hutan lindung misalnya gitu ya, atau di cagar alam dan sebagainya, itu nanti akan berdampak pastinya.
Kemudian ada introduksi jenis. Jadi ketika kita memasukkan baik tumbuhan maupun hewan itu atau jasad benih ke suatu tempat itu juga termasuk akan menimbulkan dampak penting. Ya, ketika ada introduksi kan pasti ada beberapa sifat introduksi, jenis introduksi ya. Jadi di sini kan ada yang menyebabkan dominansi sehingga mematikan hewan-hewan atau tanaman endemik ya, itu termasuk adalah berdampak penting. Kemudian ada pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati. Jadi ketika kita membuat sesuatu atau baik itu sifatnya hidup maupun non hidup gitu ya, pembuatan dan penggunaan ini yang tentu saja berdampak besar, itu akan disebut sebagai dampak penting. Kemudian penerapan teknologi ya, yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Jadi di sini dalam ketika kita melakukan pembangunan suatu proyek, maka teknologi pun harus diperhatikan gitu ya, karena ada dampak potensi besar mempengaruhi lingkungan hidup. Ada kalau peralatannya tidak ramah lingkungan, pasti itu akan menyebabkan kerusakan. Seperti misalnya mau dibuat pembangunan di laut, gitu, pembangunan membuat dermaga apa gitu ya. Kemudian ketika melakukan ini memakai bahan-bahan yang mungkin akan menyebabkan kerusakan atau membunuh dari organisme laut, itu seperti apa? Suka memakai bom atau memakai peralatan yang mempunyai konduktor listrik yang tinggi gitu. Itu akan menimbulkan dampak penting. Kemudian ada lagi kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan mempengaruhi pertahanan negara. Nah, kalau ini kaitannya dengan biasanya pembangunan yang sifatnya keamanan ya, keamanan negara, misalkan membuat suatu kayak kantor-kantor pertahanan gitu deh, gitu ya. Itu juga akan menimbulkan risiko. Kemudian proses dan kegiatan yang mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan sosial, ekonomi dan budaya. Misalnya ketika kita mau melakukan sesuatu, di situ biasanya ada tempat budaya di masyarakat setempat, maka itu juga akan berdampak terhadap masyarakat. Misalkan harus memindahkan candi, sementara candi itu merupakan bagian dari kearifan lokal di situ, atau merupakan adat istiadat sebagai tempat ibadah. Nah itu juga akan disebutkan sebagai dampak penting. Jadi banyak ya yang berpotensi menimbulkan dampak penting, itu banyak. Nah jadi menurut keputusan Menteri Lingkungan Hidup ya, tahun 2006 tentang jenis kegiatan yang wajib AMDAL. Jadi di situ sebetulnya wajib AMDAL itu ada kurang lebih 15 bidang atau sektor ya. Jadi kalau tadi itu adalah yang berpotensi menimbulkan dampak penting itu kalau mempunyai kriteria tadi ya. Misalkan dari pertanian, apakah tadi ada beberapa aspek tadi yang dampak penting tadi menimbulkan dampak penting. Nah, ya ini berarti di sini juga ada beberapa aspek gitu ya. Nah, kemudian dari bidang perindustrian, apakah mempunyai tadi kriteria yang tadi, yang 9 tadi ya. Nah, itu juga diduga akan menimbulkan itu. Kemudian jadi pertanian itu bisa ke kayak ini ya, perkebunan ya, perkebunan kelapa sawit misalnya, perkebunan apalagi pertanian yang bisa sifatnya besar-besaran ya. Perindustrian ya biasanya itu lebih ke pembangunan pabrik, pembangunan yang memproduksi sesuatu lah, industri gitu ya. Kemudian pertahanan tadi, kemudian ada pekerjaan umum itu misalnya ada pembangunan perumahan, kemudian jalan tol ya, jembatan. Nah ini termasuk bagian pekerjaan umum. Kemudian perhotelan dan pariwisata. Perhotelan membuat hotel, kemudian membuat tempat-tempat pariwisata, itu juga termasuk
yang wajib AMDAL. Nah, kemudian kehutanan sudah jelas hutan ini nanti banyak dipakai untuk beberapa kegiatan, biasanya kemudian aktivitas pertambangan, menambang pasir, menambang emas, itu juga harus ada AMDALnya. Kemudian ada perikanan. Perikanan ini bisa ketika membuat tempat pelelangan ikan ya, TPI. TPI tempat pelelangan ikan atau pendaratan ikan itu biasanya harus juga menggunakan AMDAL. Jelas di ada perumahan dan nah, dari ke 15 kurang lebih 15 sektor ini ada kurang lebih 85 jenis kegiatan. Misalnya pertanian ada apa saja, kemudian pertahanan apa saja, perindustrian apa saja, perhotelan dan sebagainya. Ini ada kurang lebih totalnya ada 85 jenis kegiatan. Gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang dalam melihat dampak penting sebetulnya ketika kita melakukan suatu kegiatan, ada aspek apa saja yang terdampak. Nah, jadi di sini secara umum yang bisa terdampak itu ada beberapa. Yang pertama adalah pasti berdampak pada komponen fisika kimia. Misalnya fisika kimia itu pasti akan berdampak kepada tanah, kepada air, dan udara, atau kombinasinya tanah dan air dan udara, atau udara dan tanah. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kombinasinya. Jadi ini biasanya ini untuk kalau bicara tentang konsultan AMDAL, di sini orang biologi juga masuk di sini komponen fisika kimia atau di komponen ini. Nah, jadi dari komponen fisika kimia ini meliputi ini, komponen biologinya meliputi flora, fauna, dan mikroorganisme. Biologi kan makhluk hidup ya, jadi lebih ke organisme yang hidup di dalamnya. Nah, fisika kimia itu lebih ke benda mati gitu ya, benda mati atau materi-materi yang ada di sekitarnya. Abiotik lah, faktor abiotik ya, kalau ini faktor biotik. Kemudian yang ketiga adalah komponen sosial. Komponen sosial ini sosial ekonomi dan sosial budaya. Jadi sosial ekonomi itu apakah akan menyebabkan keresahan masyarakat gitu. Kemudian bagaimana kaitannya dengan ekonomi gitu ya. Apakah bisa menurunkan atau menaikkan? Kalau menaikkan lebih bagus, menurunkan itu yang harus dikelola gitu ya, harus dikelola, harus diperbaiki seperti apa caranya, nanti ada di dalam rencana penanggulangannya seperti apa ketika sudah dibuat dalam AMDAL. Kemudian ada Keslinmas. Keslinmas berarti lebih ke kesehatan, baik kesehatan lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Kesehatan lingkungan biasanya menyebabkan pasti tentang pencemaran, ya, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah. Nah, ini lebih ke kesehatan lingkungannya. Dan kalau ke kesehatan masyarakat, pastinya ke kondisi kesehatan. Misalnya, apakah menyebabkan penyakit, gitu ya, menyebabkan penyakit apa nih kalau orang misalnya airnya terkena limbah dari logam berat, misalnya dari suatu pabrik. Nah, ini kesehatan masyarakat akan berdampak. Jadi ini akan menyebabkan pengaruh ya untuk beberapa kegiatan tadi. Kemudian Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, ketika dibangun sesuatu proyek, maka pasti akan ada ketertiban masyarakat itu akan terganggu, bisa saja terganggu, bisa saja ada pencurian, bisa saja ada kejahatan lain, gitu. Ini yang harus identifikasi juga dampak-dampak pentingnya. Dan Harkamnas adalah pertahanan keamanan nasional. Jadi ini lebih ke suatu negara ya, negara membuat benteng pertahanan itu, misalkan tempat latihan perang, kemudian tempat latihan menembak, nah segala macam ini juga termasuk keamanan dan pertahanan keamanan nasional. Jadi ini aspek-aspek yang nanti harus dilihat dampak pentingnya. Dari aspek komponen fisika kimia apa saja, dari komponen biologi apa saja. Nah, bisa saja dari ke-6 ini
salah satu mungkin tidak terdampak gitu, tapi umumnya ini adalah terdampak. Itu nanti akan di dalam proses untuk mencari dampak penting ini biasanya harus ditampilkan. Gitu. Kalau mau menyelam, mau bertanya boleh, silahkan ya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi dalam suatu proyek itu biasanya itu ada beberapa aspek harus dilakukan studi kelayakan namanya ya. Feasibility study itu suatu proyek itu terdiri atas apakah dia layak secara teknis ya. Jadi kelayakan teknisnya bagaimana, kemudian kelayakan secara ekonomi bagaimana. Kalau teknis itu biasanya misalnya menggunakan alat yang berat yang tapi membahayakan gitu ya, atau menggunakan alat berat dan alatnya sudah mahal tapi hasilnya tidak memuaskan ya gitu. Nah, kemudian kalau kelayakan ekonomi, apakah secara ekonomi setelah dibangun itu apa sesuai gitu, worth it enggak sih ketika dibangun ini dengan mahal-mahal, tapi secara ekonomi tidak memberikan keuntungan gitu ya. Kemudian dan kelayakan lingkungan, sudah membangun macam-macam, merusak segalanya, tetapi secara lingkungan apakah sesuai gitu dengan pengorbanan yang diberikan gitu ya. Nah, kalau mungkin ya ketika membabat hutan, nanti tinggal diganti aja, ganti berapa ini. Tapi apakah mengganti hutan itu akan mengganti makhluk hidup yang ada di sana sekian banyak? Ada indukan apa namanya mamalia, ada indukan organisme lain yang sebetulnya dia berpotensi untuk bereproduksi. Nah, salah satu bibit orang tuanya indukan aja gitu kan, sangat berpotensi untuk memberikan anakannya seberapa banyak. Kalau hanya di apa diganti dengan uang itu apakah layak gitu secara lingkungan gitu ya. Ini jadi dalam membuat suatu proyek itu harus dilakukan beberapa studi kelayakan tadi secara teknis, secara ekonomi maupun secara lingkungan. Biasanya ini analisis dampak lingkungan seperti apa di dalam AMDAL. Nah, kemarin sudah dibahas bahwa selain AMDAL itu ada beberapa alat pengelola lingkungan lainnya. Nah, ini juga di dalam AMDAL sebetulnya bisa saja mengacu ke sini beberapa aspek yang nanti akan dimasukkan ke dalam analisis secara apa namanya metode ilmiahnya gitu ya. Metode ilmiah ketika di lapangan bisa menggunakan ini sebagai acuan. Nah, kemarin juga sudah dibahas ada beberapa jenis AMDAL. Ya. Saya ingatkan kembali. Jadi ada 3 jenis studi AMDAL berdasarkan PP 27 tahun 99. Jadi di sini AMDAL tunggal itu hanya satu jenis usaha atau kegiatan yang kewenangan pembinaannya di bawah satu instansi yang membidangi kegiatan tersebut. Kemudian kawasan AMDAL, AMDAL kawasan. Di dalam satu kawasan berarti satu kawasan hamparan kawasan yang sama ya. Jadi perencanaan kegiatan ini antara satu dengan yang lain ada direncanakan. Gitu. Biasanya di sini terletak pada satu kesatuan zona. Jadi satu zona di mana ada rencana pengembangan. Gitu. Seperti kemarin yang paling mudah adalah dalam satu wilayah zona dibuat kebun kelapa sawit. Kemudian setelah dibuat kebun kelapa sawit, nanti rencananya akan dibuat pabrik pengolahan sawitnya menjadi minyak, gitu ya. Jadi pabrik minyak kelapa sawit ini berarti ada 2 pembangunan yang akan dilakukan. Nah, kemudian berada pada satu kesatuan hamparan ekosistem. Nah, ini berarti dalam satu kawasan bisa saja tidak hanya satu, tapi bisa beberapa ya, tapi masih dalam satu kawasan terbatas. Kemudian yang ketiga adalah AMDAL terpadu atau multisektor, rencana kegiatan secara terpadu yang melibatkan lebih dari satu instansi. Jadi
harus ke beberapa instansi ya, karena yang berkaitan membangun ini, membangun itu gitu ya. Jadi berbagai kegiatan tersebut mempunyai keterkaitan dalam perencanaan, pengelolaan dan proses produksinya. Kemudian ini juga berada dalam satu kesatuan hamparan yang luas, lebih luas lagi. Nah, AMDAL ini dikatakan merupakan suatu dokumen atau kajian yang disebut sebagai dokumen hukum dan kajian ilmiah. Kenapa dikatakan dokumen hukum? Karena ketika menyusun dokumen AMDAL itu harus selalu mengacu kepada peraturan. Dari peraturan yang tertinggi sampai ke peraturan yang terendah. Jadi peraturan tertinggi itu dari mulai undang-undang ya, kemudian berdasarkan peraturan pemerintah, keputusan Kepmen, keputusan Bapedal, sampai ke keputusan Bupati, atau sampai ke keputusan yang ada di wilayah masing-masing. Jadi aturan-aturan tersebut itu ada di dalam suatu dokumen hukum. Jadi kalau dalam kita membahas tentang tadi aspek tanah misalnya ya, dari aspek fisika kimia. Jadi kita harus mengacu misalkan dalam undang-undang kalau pemanfaatan tanah itu seperti apa dalam undang-undang, kemudian menurut peraturan pemerintah bahwa kriteria tanah yang baik itu harus bagaimana, kemudian menurut Kementerian Lingkungan Hidup bahwa penggunaan tanah itu harus apa saja, gitu. Kemudian sampai diurus sampai ke bagian bawah. Itu dalam satu aspek ya, itu baru dari tanah aja. Kemudian dari air juga. Air, apakah air itu penggunaannya seperti apa? Apakah menjadi milik negara atau boleh untuk penggunaan oleh publik gitu kan, itu ada undang-undangnya, ada hukumnya, ada peraturan menterinya dan sebagainya. Itu makanya dikatakan sebagai dokumen hukum. Jadi semua dokumen AMDAL ini harus mengacu kepada peraturan. Nah, jika peraturan tersebut dilanggar, maka ada sanksinya ya. Sanksinya banyak ya, baik untuk yang proponen yang mempunyai proyek, baik untuk konsultan AMDAL maupun untuk nanti untuk pengurusannya itu nanti ada sanksi itu. Bisa sanksi kurungan, bisa sanksi juga dari denda. Jadi itu dokumen hukum. Kemudian yang kedua adalah bahwa AMDAL juga berupa kajian ilmiah. Kenapa kajian ilmiah? Ketika kita mau menentukan suatu kesimpulan atau hasil pengukuran, tentu semuanya akan mengacu kepada metode ilmiah. Misalnya mau melihat tentang oksigen terlarut. Kalau misalnya ada pembangunan, misalnya pembangunan penambangan. Kalau lama-lama tanah ditambang itu nanti akan menjadi asam gitu ya. Asaman pH-nya akan sangat asam gitu. Nah, bagaimana agar dia nanti tidak asam? Itu kan ada di dalam rencana penanggulangannya. Dengan cara apa? Yaitu nanti itu juga kan berdasarkan ilmu yang dilakukan dengan teori yang sudah dijadikan ilmu pengetahuan. Jadi itu semuanya harus mengacu kepada kajian ilmiah. Misalnya, kenapa harus dikasih larutan kapur ketika air itu asam? Nah itu karena kapur itu mengandung apa? Akan bereaksi dengan apa? Nantinya akan menjadi si air yang asam tadi menjadi netral kembali. Nah itu kan berarti merupakan kajian ilmiah, kayak gitu. Kemudian pengukuran oksigen terlarut dengan menggunakan apa, deometer, kan tidak sementara hanya dengan perkiraan ya, tetapi dengan kajian ilmiah. Nah, kemudian nanti untuk mengetahui juga beberapa aspek, misalkan seberapa jauh sih dampak yang akan ditimbulkan. Nah, itu juga harus menggunakan ilmu ya, ilmu dengan ilmu yang misalkan ketika membangun suatu pabrik dengan ketinggian cerobong asap berapa meter, gitu, 10 meter misalnya. Kemudian dengan kecepatan produksi si asap tadi berapa banyak per produksi,
kemudian maka akan yang dikeluarkan akan berapa banyak. Ketika dikeluarkan berapa banyak, kemudian apakah kecepatan angin yang ada di wilayah tersebut itu akan membawa sejauh apa si asap itu, gitu ya, sampai kemana. Ya. Itu akan menentukan lokasi luasnya terdampak itu sampai di mana gitu. Nah itu adalah contoh dari kajian ilmiah. Makanya harus menggunakan tadi ilmu-ilmu yang sesuai dengan keahliannya ya. Oke, kita lanjutkan di sini bahwa AMDAL itu ada 4 dokumen. Jadi ada yang pertama disebut dengan KA atau kerangka acuan, yang kedua ada ANDAL, ya, kemarin jadi jangan sampai keliru, jadi ANDAL itu bagian daripada AMDAL. ANDAL itu analisis dampak lingkungan, kemudian ada RKL, rencana kelola lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan. Jadi ada KA, ANDAL, RKL, dan RPL. Kerangka acuan ini apa? Kerangka acuan ini di dalamnya berisi identifikasi dampak semua. Jadi ketika ini nanti ada dampak dari aspek apa saja gitu ya. Nanti kemudian kalau dianalisis dampak lingkungan, di andalnya apa saja. Berarti mengkaji secara mendalam dari dampak-dampak yang sudah teridentifikasi. Itu asalnya dari mana, kenapa keluar seperti itu, kemudian apa namanya prosesnya seperti apa. Nah ini ada di dalam analisis dampak lingkungan. Nah kemudian di RKL apa? Rencana kelola. Jadi ketika dampak tadi ada dampak misalnya akan terjadi pencemaran udara. Nah di sini di rencana pengelola lingkungan rencananya mau ngapain nih kalau ada terjadi pencemaran udara, harus diapain nih dari yang tadi asalnya dari cerobong asap misalnya. Berarti di sini rencananya nanti akan dilakukan misalnya apa penyaringan dengan tingkat apa namanya penyerapan yang seperti apa, atau menggunakan bahan bakar yang lebih banyak tidak mengeluarkan asap misalkan. Jadi ini rencana kelolanya. Kemudian bagaimana dengan aspek-aspek yang lain dari segi misalkan dari biologi, misalkan terjadi penurunan sumber daya tumbuhan gitu. Bagaimana cara mengelolanya? Nah ini juga harus dikemukakan, misalnya dengan cara penanaman kembali, dengan cara apa lagi. Nah itu ada di sini. Nah, kemudian rencana pemantauan. Memantau itu memonitor. Tadi misalnya salah satu aspek dari tadi adanya pencemaran udara, nanti akan dibuat cerobong asapnya yang lebih baik lagi, misalnya dengan metode apa, kemudian bahan bakarnya seperti apa. Nah, kemudian di pemantauannya gimana? Misalkan dipantau per setiap berapa, di bagian mana yang dipantaunya, siapa yang memantaunya. Nah ini ada di dalam rencana pemantauan. Ya. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang KA, tentang ANDAL, RKL, LPL, dan sebagainya. Masih bisa diikuti sampai sini? Apakah saya terlalu cepat, enggak? Masih, Bu. Masih. Oke. Oke, nah jadi ini adalah proses kegiatan ya, rencana kegiatan. Jadi misalkan kita punya suatu proyek nih, proyek apakah proyek ini perlu AMDAL atau tidak, gitu ya. Jadi harus yang pertama itu dilakukan penapisan. Penapisan itu adalah suatu tahapan untuk mengetahui apakah proyek ini perlu AMDAL atau tidak. Nah, biasanya di sini harus dengan analisis tadi, dengan identifikasi dampaknya. Kita mengidentifikasi kalau ternyata tidak mempunyai dampak penting, ya sudah, berarti tidak wajib AMDAL, gitu kan. Kemudian kalau ternyata ada dampak penting, berarti ini langsung wajib AMDAL. Kemudian bagaimana kalau ragu-ragu? Kalau ragu-ragu, kemudian kita harus melakukan penapisan kedua, sampai yakin bahwa ada dampak penting. Kalau ada dampak berarti wajib AMDAL. Kalau tidak mempunyai dampak berarti tidak wajib AMDAL. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini untuk menentukan wajib AMDAL atau tidak. Nah, bagaimana yang tidak wajib AMDAL? Tidak wajib AMDAL kalau proyeknya cukup besar, ada beberapa persyaratan.
itu harus melengkapi yang namanya UKL, ada UPL, ada SPPL. Ya, nanti kita akan bahas apa UKL, UPL, dan SPPL ya. Nah itu, jadi ini adalah suatu proyek perlu AMDAL atau tidak. Yang pertama adalah harus ada penapisan ya. Ya kayak penyaringan dulu gitu ya. Nah ini dasar hukumnya. Nah, ini pokoknya pusing kalau membuat AMDAL ini, banyak peraturan yang harus ini dari undang-undang, dari peraturan pemerintah ya, Kepmen dan peraturan yang lain ini banyak ya tentang pengelolaan lingkungan hidup, tentang AMDAL, tentang jenis kegiatan wajib AMDAL, banyak nih ya. Oke, ini nanti bisa dilihat saja nih peraturan-peraturannya. Nah, jadi apa nih? Jadi langsung kita lihat ke tadi pengertian dan definisi. Ya. Jadi AMDAL, jadi ada empat dokumen. Jadi AMDAL itu sendiri adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting ya. Tadi sudah ada dampak besar dan penting itu ada kriterianya, ada 7 tadi, ada apa banyaknya manusia yang terkena dampak, luasnya dampak, paling tidaknya dampak, tadi kan, kemudian intensitasnya, kemudian ada lagi apa namanya, jadi apalagi suka tadi ya di sana ya tadi ada 7 ya, nah itu. Kemudian di sini jadi hasil kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan ini itu dari pemerintah ya. Jadi seperti yang sudah saya katakan kemarin bahwa ada yang bahwa dalam mengelola lingkungan dimulai dari diri sendiri, yaitu etika lingkungan, ada apa namanya lokal wisdom atau kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian ketiga adalah dari konservasi dan keempat adalah dari AMDAL yang dilakukan oleh pemerintah. Nah di sini yang pertama adalah ada dokumen kerangka acuan. Nah, kerangka acuan ini adalah pedoman yang disepakati bersama antara Pemrakarsa dan Komisi Penilai AMDAL tentang dampak penting hipotetik. Jadi dampak penting hipotetik adalah dampak-dampak yang memang sudah disaring nanti ya, dampak yang teridentifikasi, yang sudah dilakukan pengamatan dan identifikasi, dicantumkan semua dalam kerangka acuan. Nah, kerangka acuan ini kan harus apa namanya, harus dipresentasikan di depan orang yang apa namanya yang akan penilai ya. Jadi ini dampak penting hipotetik dan isu pokok yang perlu dikaji dalam dokumen menjaring isu dampak yang penting. Jadi semuanya semua dampak bisa ratusan gitu ya. Dugaan akan berdampak itu bisa puluhan, bisa ratusan gitu. Nah kemudian sampai akhirnya terjadi penyaringan dampak. Penyaringan yang misalkan ini, oh ini sama nih, penyaringan misalkan ada terjadinya penyakit ini berarti itu dalam satu satuan itu mempengaruhi kesehatan manusia misalnya gitu ya, menjadi penyakit dan sebagainya. Nah, jadi ini menjaring isu dampak yang penting. Nah, kemudian dari dampak penting nanti dari seluruh dampak itu mungkin yang pada akhirnya yang dijadikan dampak fokus dampak itu hanya beberapa. Nah, ini yang disebut dengan isu pokok. Isu pokok dari yang semua dampak kira-kira yang besarnya yang mana. Ini menjadi bagian yang akan kita bahas di dalam AMDAL. Ya. Jadi AMDAL ini merupakan kajian yang lebih mendalam gitu tentang dampak penting suatu rencana. Jadi dari sini dikaji lagi lebih mendalam di analisis dampak lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah rencana pengelolaan lingkungan, rencana kelola. Ini soalnya kalau kita samakan ada rencana kelola, rencana pemantauan. Jadi rencana kelola ini rencana pantau. Jadi kalau makanya namanya RKL, rencana pengelola, asal kata dari kelola tapi
pengelolaan. Jadi di sini berbagai alternatif rencana atau strategi upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak negatif tadi. Dan di KA dan ANDAL sudah ada beberapa dampak pentingnya. Kemudian di sini bagaimana rencana mencegahnya itu dari dampak tadi. Nah, di sini dicantumkan beberapa banyak gitu ya dampak-dampak. Nah, kemudian setelah ada rencana dikelola, rencana mengelolanya, maka bagaimana rencana memantaunya? Nah, di sini jadi berbagai alternatif rencana strategi pemantauan yang dilakukan dalam rangka mengamati perilaku dampak itu apakah dampak itu tiba-tiba, jadi jangan sampai tidak terkontrol gitu ya, sehingga harus dikelola. Jadi sini terjadi dan menilai efektivitas ini apakah efektif atau enggak nih ketika dilakukan upaya pencegahan, ketika tadi ada corongnya dibuat penyaring, apakah efektif atau enggak nih di sini, maka di sini dilakukan pemantauan. Kalau tidak, maka harus dilakukan nanti untuk diperbaiki dalam mengelolanya. Nah, tadi untuk beberapa proyek yang tidak menggunakan AMDAL, maka wajib memenuhi yaitu melengkapi yang namanya UKL, UPL. UKL adalah upaya kelola lingkungan namanya. Beda kan dengan yang itu ya. Jadi sini upaya, kalau UPL upaya pemantauan lingkungan. Nah, di sini UKL dan UPL ini adalah pengelolaan dan pemantauan usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Jadi apakah tetap harus ada ini, kalau dari Dinas Lingkungan Hidup, mungkin karena kita bukan pelaku usaha ya, kita tidak tahu ya, kemungkinan orang-orang yang melakukan usaha sudah mempunyai yang namanya atau menyusun UKL dan UPL gitu, upaya kelola. Jadi nanti akan sampaikan ke dinas terkait upaya-upaya apa yang akan dilakukan untuk mengelola usahanya gitu. Nah, misalnya kayak pabrik tahu misalkan gitu ya, pabrik tahu, pabrik rumahan gitu. Kan tidak skala besar. Kalau pabrik yang usaha besar gitu, itu mungkin bisa wajib Anda. Tetapi kalau hanya pabrik tahu rumahan gitu yang nanti membuang itunya ke sungai gitu, ini harus ada yang namanya UKL, UPL gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada SPPL tadi ya. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Ini biasanya nanti akan dibuatkan ada satu format tersendiri nanti yang itu menandatangani, kemudian ada satu perjanjian yang itu sama ketika ada pelanggaran pasti juga ada sanksi gitu ya. Nah, gini juga SPPL untuk skala industri kelas kecil dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan Bupati Wali Kota. Kalau tadi biasanya UPL itu untuk produksi yang rumahan lah gitu ya. Ini sudah ada industri nih, industrinya yang lebih besar daripada tadi ya. Ini biasanya ada di wilayah kota atau kabupaten produksinya gitu. Jadi tujuan sebenarnya adalah untuk menjaga kondisi lingkungan dari pencemaran. Gitu. Ya, kalau memang pelanggaran-pelanggaran saya kira pasti ada ya. Mungkin orang itu diam-diam nggak melaporkan atau tidak melakukan, ini ada ya, biasanya ya. Kan memang tidak selalu efektif ya namanya peraturan tuh biasanya memang dilanggar katanya ya, jadi banyak yang melanggar tetap. Ya minimal, sekali lagi, upaya-upaya ini minimal untuk mengurangi. Kalau tidak ada aturan ini ya orang nanti akan senang. Nah, kemudian ada lagi yang namanya DELH, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup.
Ini dokumen pengelolaan dan pemantauan hidup yang merupakan hasil proses audit lingkungan bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha tetapi belum memiliki dokumen AMDAL. Jadi ini usahanya relatif besar lagi gitu, sudah cukup besar. Dia belum memiliki AMDAL, tapi ternyata dia sebetulnya ada dampak penting nih gitu. Maka sebelum ada AMDAL-nya, maka minimal harus ada DLH, dokumen evaluasi lingkungan hidup. Nah, ini juga tetap harus dibuatkan oleh beberapa konsultan untuk lingkungan hidup ya, walaupun bukan konsultan ABRA tapi orang yang bisa sebagai pakar di lingkungan hidup. Nah, kemudian ini DPLH, dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Ini hampir sama-sama ya namanya tuh. DELH ini DPLH. Ini dokumen evaluasi. Nah, ini dokumen pengelolaan. Ini juga untuk kegiatan yang sudah memiliki izin usaha tapi belum memiliki OKL UPL. OKL kan yang paling sederhana tadi ya. Jadi ini biasanya diberlakukan untuk usaha yang berdiri sebelum Oktober 2009. Jadi biasanya yang lama sekali, yang udah lama banget. Sementara kan UKL ini berlakunya baru-baru aja gitu sebelum ini, sebelum Oktober 2019. Itu kan dicek lagi oleh beberapa ini apakah industri kecil itu sudah mulai OKL belum. Nah, kalau ternyata belum juga, paling enggak ada ini DPLH. Ini yang bisa saya sampaikan untuk pelengkap sebelum kita ke proses. Ini belum ke proses AMDAL ya, belum proses. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya silakan. Silakan ada yang bertanya. Oh, izin bertanya, Bu. Silakan, Lemon. Tadi kan ada banyak dokumen-dokumen yang buat persetujuan gitu buat AMDAL-nya, Bu. Ya. Itu semua dokumennya harus dipenuhi atau misalnya ada 4 dokumen. Misalnya yang 3 lolos tapi yang 1 nggak lolos, itu langsung batal kah pembangunannya atau masih bisa lagi, Bu? Iya, harus lengkap. Walaupun kita nanti ketika presentasi itu biasanya per dokumen. Ya, per dokumen misalkan KA dulu dengan Anda. Setelah itu nanti RKL-nya dipresentasikan, baru RPL-nya presentasikan. Kalau ternyata nanti salah satu hilang ya, nanti kan nggak tahu urutannya. Jadi kan tahu ada dampaknya yang teridentifikasi, ada menganalisis secara mendalamnya bagaimana, kemudian bagaimana mengelolanya, bagaimana memantaunya, itu harus sudah jelas. Kalau nanti ada dampak tapi tidak tahu ada cara mengelolanya, berarti ya itu nggak bisa. Harus empat-empatnya. Ya, bahkan nanti ada satu dokumen lagi yang namanya ringkasan eksekutif. Itu sebetulnya kayak abstraknya lah, abstrak atau ringkasan dari si dokumen itu apa. Tapi yang utama adalah 4 tadi, tetap harus ada ya. Nanti keputusannya itu kan nanti harus lengkap. Satu dokumen AMDAL ada 4 gitu, ya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya. Silakan yang lain. Yang berkaitan dengan AMDAL tadi dari beberapa aspeknya ya, dari apanya itu saja gitu. Bisa dipahami nanti harus dipahami dulu karena nanti ketika membuat matriks itu yang lebih sulit gitu ya. Matriks dampak penting itu nanti yang sulit.
sekarang harus dipahami dulu tadi beberapa yang kira-kira itu yang harus diamati dampaknya. Fisika, kimia, kemudian biologi yang pasti menurut Ibu. Jadi kalau tadi sekali lagi bahwa dari beberapa aspek tadi berarti ada fisika, ada kimia, ada sosekbud, ada apalagi kesehatan, ya itu berarti di dalam satu kesatuan konsultan di dalamnya terkait atau terdapat beberapa orang ahli ya. Kalau di bidang kesehatan nggak mungkin kita yang mengajukan, tapi pasti ada dokternya gitu ya. Misalkan kalau orang terkena penyakit ISPA misalnya, jadi sama dokter nanti mau diapain? Mau dikasih apa? Nanti dikasih obatnya apa? Kemudian dipantaunya bagaimana? Itu dokter yang tahu. Kita orang biologi nggak tahu, gitu ya. Kemudian tadi dari segi ekonomi misalnya itu orang-orang ahli ekonomi atau di orang-orang sosial, orang sosial gitu ya. Jadi ketika masyarakat itu ada terjadi keresahan, apa sih yang dilakukan oleh ini untuk meredam keresahan tadi dan bagaimana memantaunya itu orang-orang yang ahli sosial ya itu tidak tahu. Dalam satu kesatuan itu tadi ada juga tentang budaya. Ahli budaya juga di sini harus ada ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi. Nah, di situ ada semua karena semuanya harus sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ayo yang lain lagi, nggak ada yang mau tanya lagi, berarti udah paham semua ya. Ayo Raihan, tanya Raihan. Ada dua Raihan nih. Raihan Maulidan sama Raihan Mediotama. Ada yang ditanyakan? Atau yang lain nih? Dari saya belum ada, Bu. Oke, dari Salma, Angelika, Sabrina. Di bagian mana tadi yang kira-kira belum paham ya? Coba saya sampaikan. Ya, ada yang bertanya, berarti sudah paham semua. Oke. Baik, kalau gitu karena saya ada peluang lagi hari ini mungkin untuk saya mendengarkan dulu apa